Bab 73. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Aku kehilangan kesabaran dan menantang peningkatan dagger ideal menggunakan 4 batu tambahan yang tersisa. Kali ini, meskipun aku mencapai plus 5 tanpa gagal. Sebuah batu tambahan senjata telah dikonsumsi. Anda gagal memperkuat plus 5 dagger ideal. Plus 5 ideal dagger telah berkurang sebesar 3. Sialan. Jelas, dagger ideal adalah dagger dengan nilai unik. Aku tahu jika semakin tinggi peringkat, semakin rendah kemungkinan peningkatan. Tapi, aku adalah Pakmas Descendants, dan itu adalah ejekan bagi Pakmas Descendants, untuk gagal mencapai plus 6 secara berurutan. Sial-sial. Aku telah menghabiskan 1000 gold untuk membeli 10 batu tambahan. Tapi, hasil dari gold tersebut hanyalah peningkatan plus 3. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku dipenuhi dengan racun, ketika aku menuju ke rumah lelang lagi dan membeli 10 batu tambahan. Jika aku gagal mencapai plus 6 lagi, aku akan menggunakan batu tambahan yang diberkati. Harganya terlalu mahal, jadi aku ingin menjual batu perangkat tambahan yang diberkati alih-alih menggunakannya. Setelah kehilangan kesabaran, aku siap untuk menggunakan batu tambahan yang diberkati. Karena, aku sekali lagi menantang untuk memperkuat dagger ideal. Kemudian, sebuah batu tambahan senjata telah dikonsumsi. Dagger ideal plus 5 telah diperkuat. Oh. Saat dagger ideal menjadi plus 6, aura biru mulai beredar di sekitarnya. Aku sangat senang. Indah. Peningkatan plus 5 tidak bisa dilihat dengan mata. Jadi, tidak ada perbedaan yang jelas antara plus 0 dan plus 5 item. Tidak ada fitur. Tapi setelah mencapai plus 6, dagger ideal mengalami perubahan penampilan. Warna yang dimanifestasikan mewakili atribut item. Jika orang melihat ini, aku langsung pergi ke alun-alun kota. Aku memegang plus 6 dagger ideal dan melakukan pose yang bagus, seperti poster film. Orang-orang segera berbalik untuk menatapku. Wow, lihat senjata itu. Setidaknya plus 6. Memiliki aura biru. Sangat indah. Mereka mengagumi dagger ideal di tanganku. Dia pasti kaya untuk menambah senjata ke plus 6. Haruskah aku menggoda dia sekali? Hei, dia mungkin saja beruntung dengan peningkatan itu. Jangan bertindak terlalu sembrono. Wow, ini pertama kalinya aku melihat senjata plus 6. Milik aku hanya plus 3. Aku iri. Aku sangat senang, ketika orang-orang menatapku dengan iri. Senjata plus 6 benar-benar istimewa. Aku menggunakan banyak uang untuk menyempurnakannya. Alun-alun pusat, pandangan orang-orang berangsur-angsur berubah dari mengagumi dagger plus 6 menjadi menatapku. Seolah, aku orang gila. Bah, membual seperti ini, ketika kamu hanya memiliki dagger plus 6 rendah. Pada saat itu, sebuah suara yang familiar terdengar di belakangku. Aku melihat ke belakang dan mengkonfirmasi identitas suara itu. Orang itu. Katz. Blood Warrior Katz. Katz berada di antara 40 peringkat teratas dan memiliki kelas epik ketiga. Orang-orang berteriak, ketika mereka menyaksikan penampilannya di alun-alun. Kenapa bajingan itu ada di sini? Aku kenal Katz. Aku tidak mengenalnya secara pribadi, tapi dia adalah pengacau terkenal yang sering muncul di TV. Dengan kata lain, Katz tidak mengenalku. Pria itu menatap lurus ke mataku. Dia menatapku dari atas ke bawah dengan ekspresi mengejek dan berkata, kamu terlalu vulgar. Apa yang kamu maksudkan tiba-tiba? Katz mengangkat bahu pada kata-kataku, sebelum menarik keluar pedang di pinggangnya. Pedangnya bersinar oranye seperti matahari. Itu bahkan menyakiti mataku. Para pengguna di alun-alun berteriak dengan takjub dan Katz tertawa. Bagaimana dengan itu? Apakah ini tidak berbeda? Ini adalah keagungan senjata plus 8. Senjata luar biasa yang orang sepertimu, tidak bisa dapatkan sepanjang hidupmu. Dia tertawa sebelum meninggalkan alun-alun dengan langkah-langkah yang bermartabat. Kerumunan kecewa, ketika mereka melihat punggungnya. Apa ini? Apakah dia datang hanya untuk memamerkan barangnya? Dia seperti rumor yang mengatakan. Tujuanku, sasaran. Orang-orang mendecakkan lidah pada Katz. Mereka diejek Katz, sebelum kembali ke kehidupan sehari-hari mereka. Tapi, aku tidak bisa bergerak dari tempatku berdiri. Aku mengguncang, karena aku tidak bisa menekan rasa kekalahan. Bajingan itu, dia berani mempermalukan diriku. Dia hanya kelas epik, namun dia berbicara omong kosong seperti itu ke kelas legendari. Setelah ini, aku tidak bisa puas dengan senjata plus 6. Aku kembali ke bengkel. Kemudian, aku mengeluarkan 2 batu tambahan senjata yang diberkati, yang ada di sudut inventoriku. Aku Pakmas Descendants, Blood Warrior, X dia. Batu peningkatan senjata yang diberkati telah dikonsumsi. Dagger ideal plus 6 telah diperkuat. Batu peningkatan senjata yang diberkati telah dikonsumsi. Dagger ideal plus 7 telah diperkuat. Nilai peningkatan item adalah plus 8, sehingga efek opsi sedikit meningkat. Konten iklan. Aku berhasil secara berturut-turut, dengan batu tambahan yang diberkati. Aura biru dagger ideal menjadi lebih kuat. Jika pedang Katz seperti matahari, maka dagger ideal berwarna biru tua seperti laut. Dagger ideal, plus 8. Peringkat, unik.
Daya tahan, 168/168. Attack power, 378/413. Attack speed, plus 13%. Asteris ada kemungkinan langka membunuh target secara instan. Asteris agility plus 30. Asteris skill, Wind Blast, dihasilkan. Asteris skill, Flash Step, dihasilkan. Dagger yang diciptakan oleh pengrajin dengan keterampilan dan potensi besar, tapi tidak memiliki pengalaman dan reputasi. Itu dibuat dengan blacksmith Han yang terkenal. Tidak ada yang istimewa tentang bahan atau metode yang digunakan, tapi keterampilan pengrajin dan kerjasama dengan Han, telah menciptakan keris yang ideal. Pembatasan pengguna. Level 180 atau lebih tinggi. Agility lebih dari 450. Advanced Dagger Mastery. Attack Power Dagger, bukan pedang panjang atau pedang besar, lebih dari 400. Berkat pertemuan tak terduga dengan Katz, aku berhasil meningkatkan dan mendapatkan senjata kelas atas. Saat aku merasa gembira, Huroi memasuki bengkel. Bawanku, apa yang terjadi dengan serangan itu? Aku memandangi Huroi dengan cermat dan berbohong. Sayangnya, serangan itu gagal, jadi tidak ada barang. Aku minta maaf tentang hasilnya, terlepas dari pengorbananmu yang berani. Padahal, razia itu berhasil. Akibatnya, aku mendapatkan banyak item. Tapi aku berbohong, jika serangan itu gagal. Mengapa? Aku khawatir, jika Huroi akan memintaku untuk membagikan barang-barang, jika dia tahu serangan itu berhasil. Huroi gemetar setelah mendengar hasilnya. Itu karena aku tidak kompeten. Kuok, sekarang, aku akan pergi untuk berlatih. Jadi lain kali, aku bisa membantu tuanku. Ya. Huroi pergi setelah mengucapkan sumpah, dan aku bersiap untuk pergi ke Kesan Canyon. Aku memiliki dagger ideal sebagai senjata, dan Han membuat armor. Aku memiliki helm Chief Orc. Satu-satunya yang tersisa adalah penciptaan sarung tangan dan sepatu bot. Aku mengeluarkan palu dan mulai membuat sarung tangan dan sepatu bot. Kemudian, 2 hari kemudian. Karya Agung Han. Peringkat, Epic. Daya tahan, 300/300. Defense, 359. Move. Speed, minus 7%. Asteris pengurangan 20% kerusakan dari serangan fisik. Armor ini dibuat dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki blacksmith terbaik di utara kerajaan immortal, yang terakumulasi dalam hidupnya. Armor bagian dalam yang terbuat dari kulit orc frostlight menyerap dampak dari sumur luar. Han dengan bangga menyebut armor ini mahakarya hidupnya. Pembatasan pengguna. Level 160 atau lebih tinggi. Strength lebih dari 550. Stamina lebih dari 480. Intermedia Heavy Armor Mastery. Berat, 1900. Gauntlets terbaik. Peringkat, Epic. Daya tahan, 150/150. Defense, 47. Move. Speed, plus 4%. Akurat plus 8%. Asteris ada peluang tipis untuk mengaktifkan bar double barage. Item yang dibuat oleh pengrajin dengan keterampilan dan potensi besar, tapi pengalaman dan reputasinya agak kurang. Membantumu menyerang target lebih cepat dan lebih akurat. Pembatasan pengguna. Level 160 atau lebih tinggi. Agility lebih dari 150. Berat, 220. Sepatu Adventurer. Peringkat, Rare. Daya tahan, 120/120. Defense, 60. Move. Speed, plus 6%. Item yang dibuat oleh pengrajin dengan keterampilan dan potensi besar, tapi pengalaman dan reputasinya agak kurang. Nyaman dipakai. Ideal untuk perjalanan jarak jauh. Pembatasan pengguna. Level 160 atau lebih tinggi. Berat, 200. Oke, ini sempurna. Aku membuat item epic dan rare, dan mendapatkan statistikku. Jadi, haruskah aku pergi? Aku menuju ke Kesan Canyon tanpa penundaan. Kemudian, aku tiba di Kesan Canyon. Aku mengingat kembali kenangan masa lalu, ketika aku melihat ngarai. Aku datang ke sini hanya untuk mati, dan mati. Sangat mengerikan sehingga Kesan Canyon terus muncul dalam mimpiku. Aku mengalami begitu banyak horor di sini. Aku hanya bisa tidur dengan mengalahkan Kesan Canyon. Monster di sini sangat aneh. Monster-monster di Kesan Canyon sangat luar biasa bagus dalam penampilan maupun kecenderungannya. Di antara mereka, laba-laba ngarai, adalah yang aku ingat dengan jelas. Laba-laba raksasa memakan manusia hidup-hidup. Kejutan dan kengerian karena terperangkap dalam jaring laba-laba dan tidak bisa bergerak, ketika mulut laba-laba itu mendekatiku. Aku senang, aku tidak merasakan diriku dikunyah. Karena, aku mati begitu kepalaku masuk ke mulut. Aku bergidik pada kenangan saat itu, dan menjernihkan pikiranku. Berhentilah membuang-buang waktu untuk pikiran yang tidak berguna, dan temukan ilmu pedang Pakma. Di masa lalu, aku terus mati di sini. Sekarang aku berbeda. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan item, kamu monster. Balas dendam. Balas dendam. Aku berteriak, ketika aku memasuki ngarai. Tapi, tidak seperti kata-kataku, tubuhku gemetaran. Kenangan masa lalu membuatku sangat takut.